Halo, halo my friend semua, ketemu lagi. Udah lama sekali ya kita nggak ketemu, entah kemana menghilang ya. Oh, saking lamanya nggak tahu kameranya di mana. Halo semua yang udah joinan di sini, kita ketemu lagi di ya webinar Awam Lundbeck ya. Mudah lelah, mager dan depresi. Mager nih apa nih? Malas gergeran apa malas gerak ya? Malas gerak nih ya. Jadi kita akan membahas sesuatu yang dari 2 hari yang lalu ya, udah mulai saya posting di story ya. Kemudian siapa nih teman-teman yang udah join? Udah pada join nggak nih? Ini oh saya dikasihin. Halo semuanya. Wah, ada Soulmate Indonesia ikutan, Tisa MR ya. Teman-teman yang udah joinan nanti kita ya hiperaktif, interaktif ya. Saking lamanya nggak live IG itu apa namanya omongan jadi blibet-blibet ya. Ini wah Ika, Ayuning Suci, Rea Junus, Sri Natalia, Utik Suari, Tan Roedi, Oktaviani, masih banyak lagi ya. Selamat datang di live IG ini gitu ya. Tadi lagunya Dansa Akhir Pekan ya kan, ini akhir pekan soalnya. Gimana akhir pekannya? Semuanya halo, oh Soulmate Indonesia, The Only, Ziva, Malam, Ayuning Suci dan sebagainya ya, dan sebagainya dan teman-teman lainnya gitu ya. Ngapain aja hari ini? Ngapain aja hari ini? Ya boleh nih diketik-ketik dulu untuk tahu nih caps lock-nya jalan apa namanya, caps lock-nya jalan, keypad-nya jalan apa enggak gitu kan. Saya jadi inget nih tadi bikin story ya. Halo juga Wiratmaja ya. Tadi saya bikin story tentang ini apa namanya, teman-teman ini hari ini capeknya atau lelahnya itu karena emang kegiatannya sibuk atau ini ya apa namanya, ataukah itu karena hal lain. Nah waktu itu saya tanya nih, itu apa karena self kritiknya atau karena self labeling. Nah, itu bahasan kita hari ini. Dan berhubung ingat, saya cari berapa persen. Wow, kaget ini saya. Yang sungguh-sungguh lelah karena kesibukannya ternyata 16%. Tapi karena yang self kritik dan labeling itu jadi 84%. Bayangin tuh, ya. Tuh udah saya bagiin tuh hasilnya, ya. Wah, halo Wibong, malam dari Jogja. Gimana Jogja? Di Denpasar hujan nih. Mudah-mudahan suasana perasaan kita nggak seperti cuaca ya malam ini. Oke, kita nggak usah panjang kali lebar ya. Terima kasih teman-teman yang udah join di sini sambil nunggu yang lain ya. Kita akan ngebahas apa sih pentingnya ngebahas mudah lelah, mager, dan depresi. Oke, ya gini, kebanyakan orang tuh ya. Ceritanya begini, banyak orang tuh merasa cepat capek, gampang lelah ya. Padahal kegiatan nggak banyak dok. Terus udah minum vitamin, udah minum suplemen ya, udah minum energy drink. Nah ya, tapi nggak baik-baik. Kemudian ada yang udah cek laboratorium, cek darah. Hasilnya baik-baik aja semua, tapi kenapa saya masih gampang capek, mager ya. Teorinya sih olahraga ya. Teorinya sih coba hobi baru, masak ya. Coba apalagi? Macem-macem ya. Nonton, jalan-jalan. Tapi pada prakteknya jalan-jalannya cuman lewat Instagram, lihat-lihat story orang. Olahraganya juga lihat-lihat story orang dan sebagainya. Tapi capeknya dapet gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin ada apakah gerangan itu, kita bahas lengkap dari yang fisiologis dalam artian lelah yang wajar lah ya, sampai ke sesuatu yang membutuhkan terapi ya. Tapi nanti teman-teman mengarahkan saya ya apa yang perlu dibahas. Saya nggak tahu nih teman-teman tuh ngerasa pentingnya apa. Ya kemarin di story sih ada yang mulai udah tanya-tanya ya tentang hal itu. Nah itu pasti akan dibahas berikutnya. Nah mudah lelah itu kayak gimana sih? Nah, lelah fisik apa lelah mental? Nah
ini ada video ya yang bagus menurut saya untuk kita mengawali ya, memanaskan diskusi kita tentang mudah lelah, mager, dan depresi ini. Yuk kita dengerin yuk. Bangun pagi, kok masih lelah ya? Rasanya malas untuk ngapa-ngapain. Padahal kerjaan rumah masih banyak sekali. Dikit-dikit bawaannya pingin nangis. Dikit-dikit pingin marah. Kenapa ya aku ini? Aku harus gimana? Nah, itu cuplikan yang lumayan lah ya, mencerminkan. Nah, itu seorang ibu rumah tangga ini bisa dialami siapa saja ya, bukan hanya lansia, ibu rumah tangga, anak-anak muda ya, remaja itu juga bisa ya mengalami hal semacam ini. Itu tadi ditunjukkan ya, salah seorang yang capek mau ngapa-ngapain, kerjaan banyak, capek mau ngapa-ngapain. Kemudian kalaupun ngerjain rasanya berat ya. Hal-hal yang dulu menyenangkan untuk dilakukan sekarang tuh bawaannya berat banget gitu ya. Oke, ini ada yang nanya baru mulai, baru 9 menit ya. Nah, sekarang kita bahas nih soal apakah yang dinamakan lelah mental. Sering kali itu kita ngomong gitu, capek banget gitu. Padahal kalau kita kilas balik, sebenarnya nggak banyak yang kita lakuin. Tapi kenapa capek? Nah, jangan-jangan bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Apa tanda-tandanya? Nah, kita cari tahu yuk. Nah, tandanya kamu mengalami lelah mental. Letal ya, berarti ini apa singkatannya? Apa saja itu? Nah, kita lihat. 1. Kamu yang mana nih ya? Yang pertama, nggak banyak aktivitas fisik, tapi lelah banget gitu. Ya, ini nggak banyak olahraga, kerjanya duduk, ya kan? Itu pun cuman di depan laptop, ya, depan gadget. Kemudian santai tapi capek. Jangan-jangan itu adalah lelah mental. Berikutnya, yang kedua, terlalu banyak hal yang terjadi dalam satu waktu. Ini yang bisa bikin lelah mental. Jadi rasanya tuh hektik gitu. Jadi kerjaan nggak banyak, tapi kerjaan tuh ngumpul ya di waktu yang sama. Misalnya 2 jam tuh hektik banget. Padahal di sisanya di yang lain kita tuh santai-santai, bisa ya. Kemudian yang ketiga, mudah emosional dan meledak amarahnya. Ya. Jadi kalau kita lelah mental itu biasanya ditandai bukan hanya capek ya secara fisik, tapi juga mudah emosi, entah mudah nangis, mudah marah, mudah takut, mudah cemas gitu ya. Teman-teman yang mana ya? Nanti boleh nih mention ya di kolom komen. Untuk tidur pun merasa lelah gitu. Nah, lucu nih, capek tapi untuk tidur aja tuh udah terlalu lelah gitu. Dan kalaupun banyak tidurnya panjang, bangun tuh nggak seger. Jadi kalau capek fisik kan dibawa tidur enak. Kemudian bangun itu juga segar gitu setelah dapat tidur. Kemudian yang kelima, sulit berkonsentrasi dan selalu pesimis. Gitu. Jadi susah konsentrasi dan bawaannya itu negatif aja, pesimis aja. Apa sih keadaan kayak gini-gini aja, ya kan? Nggak ada perubahan dalam hidup dan sebagainya. Padahal terus bergulir dan cukup banyak yang kita kerjakan. Berikutnya, banyak keluhan fisik tanpa penyebab jelas. Gitu. Jadi yang kalau orang jalan ya nyampe kaki, tapi ini banyak ya keluhan-keluhannya. Apakah dada berdebar, jantungnya berdebar, kemudian nafasnya jadi berat atau sering keliengan, sakit kepala,
Padahal udah periksa ya dan kemudian udah minum obat-obat untuk mengurangi gejala itu tapi nggak hilang-hilang. Kemudian berikutnya, nah itu ya, jika merasa lelah mental boleh tuh ya berkonsultasi ke psikiater pilihan Anda. Tapi sebelum itu nanti kita bahas ya. Dari penerawangan, dari membaca ya, saya jadi tahu sebenarnya next ya, lelah mental itu ya diakibatkan oleh banyak hal. Salah dua di antaranya adalah itu tadi yang tandanya. Jadi self kritiknya kenceng. Nah, tadi aja survei itu kecil-kecilan di story ya, bahwa kebanyakan orang capek hari ini bukan karena aktivitasnya sibuk, tetapi karena disibukkan pemikirannya oleh self kritik atau kritik di dalam diri kita ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Nah, itu. Teman-teman komentar dong. Kira-kira dari tanda-tanda lelah mental tadi ada yang mengalami nggak? Atau yang mana nih yang dialami? Boleh disampaikan ya. Nanti di akhir acara komen terbaik atau pertanyaan terbaik nih dapat 2 buku ini ya. Apa nih? Tadi ada yang komen nih, KPSI Jogja, salam dok, Wibong. Nah ini nih produksinya KPSI Jogja ya. Supaya kamu mau kenalan denganku. Bukunya ya dari catatannya yang disusun oleh Jerry ya. Itu catatan dari Mas Bagus Utomo. Kemudian yang kedua adalah catatan jiwa ya, Vindi Arela. Ini adalah foundernya Bipolar Care Indonesia. Jadi kita ngomongin soal mager, mudah lelah, depresi, tapi bukunya dari teman-teman komunitas schizophrenia dan bipolar ya. Oke, nah itu nanti kita pilih siapa aja gitu ya. By the way, ada yang lelah mental nggak? Kalau nggak, kita tutup aja caranya. Ngapain ngomongin lelah mental? Orang nggak ada yang ngalamin di sini, ya kan? Oh ini Octaviani, hampir semua saya alami. Apalagi yang nomor 6 dok. Tadi apa yang nomor 6 ya? Nah ini dicari lagi. Banyak keluhan fisik. Oke, banyak keluhan fisik tanpa penyebab jelas. Nah kalau orang nyaman dulu nih udah dibilang kena black magic ini pasti. Ya, ada lagi yang lainnya. Oh nih, Jurgen Hart yang nomor 1 dan nomor 4. Oke. Nomor 1 itu rasanya karena banyak pemikiran deh ya. Nah kalau nomor 4, nomor 1 ini nggak banyak aktivitas fisik tapi lelah sangat. Nah ini besar kemungkinan lelah mental. Terus nomor 4, untuk tidur pun merasa lelah atau tidur tapi bangun nggak segar. Oke, masalahnya di gangguan tidur. Ya, nah berapa orang di teman-teman di sini yang jawab ya story yang dibuat dari kemarin ya, bahwa lelahnya ini ada hubungannya sama self kritik. Jadi kritik di dalam diri. Jadi setiap mau ngelakuin sesuatu ada jadi pikiran, ngapain coban buat begitu aja nggak keren ya kan? Apa kamu bisa kayak gitu ya kan? Halah cuman gitu aja, siapapun bisa dan sebagainya. Gitu. Ya. Ada nggak tuh yang mengalami self kritik seperti itu? Nah, self kritik apa sih yang paling kenceng nih di teman-teman hari ini? Ada juga Ria Junus hari ini pun begitu lagi, padahal yang daripada anteng santuy tiba-tiba pas ada urusan mau konsul malah dikerjain kerjaan. Oke, jadi awalnya santai-santai tapi kemudian ada satu kerjaan yang barengan ya. Ayuning bilang pesimis dok, nggak konsen ya. Triska setiap melakukan sesuatu selalu pesimis dan merendahkan diri, nggak mampu. Nah ini ada hubungannya sama self kritik nggak nih Triska ya? Jadi setiap kali mau ngerjain pasti tuh ada komentar ya di dalam pemikiran kita. Aduh ini bener nggak sih? Ini perlu nggak sih? Ya kan? Kemudian kalaupun berhasil ada aja pertanyaannya. Alah cuman begitu siapa aja bisa gitu deh. Ada nggak? Sebelum kita jawab self kritik itu, nah kalau lelahnya karena self kritik, tentu nggak bisa hilang dong karena vitamin, dengan suplemen, dengan energy drink. Lah self kritiknya masih di sana, ya kan? Tuh. Nah bener ya Yuning ya, itu yang bisa terjadi. Nggak bisa hilang dong. Mau pakai apa aja, mau pakai suplemen dan sebagainya nggak akan bisa nih, ya.
Itu. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Ada satu tipsnya nih ya yang saya buat untuk menghadapi kelelahan, mencegah kelelahan karena self kritik itu. Biasanya kan orang nanya gitu, ada cara yang bisa dilakukan mandiri nggak dok tanpa perlu ke psikolog, psikiater gitu katanya. Ada nih, coba dilakukan. Ini untuk mencegah loh kita lelah ya. Mumpung kita weekend, nah jadi Senin mulai dilatih ya hal ini. Misalnya nih apa? Yuk kita simak yuk. Latihan mencegah kelelahan akibat self kritik. Ya. Jadi tanpa kita sadari kita itu sering lelah akibat self kritik kita. Seringkali kita melakukan double standar. Jadi kalau orang tuh double standar dimanapun dia itu yang baik-baik buat kita. Nah kalau orang lain yang kita nggak sukai itu kita halang-halangi. Biasanya begitu double standar. Tapi buat yang self kritiknya kencang kebalik. Jadi kita tuh bisa berbaik hati pada orang lain, tapi nggak bisa berbaik hati pada diri kita sendiri gitu. Ya, misalnya ada nih kita pakai contoh ya. Yuk next. Langkah pertama itu latihan namanya fair enough. Ya, fair enough. Jadi gimana kita bisa adil pada diri kita sendiri ya. Biasanya kalau kejadian buruk itu terjadi pada teman baik kita atau pasangan kita atau orang yang kita cintai, biasa kita bisa komentar baik tuh. Udah nggak apa-apa ya kan dan sebagainya. Tapi begitu giliran kita yang mengalami itu, biasanya komentar kita nggak begitu. Ah, tuh kan kamu emang nggak bisa ngapa-ngapain. Dari dulu kayaknya kamu nggak bakal bisa. Ya kan, sampai sekarang dan sebagainya. Yang menyalahkan diri kita. Gitu nggak? Sekarang langkah pertama ya dari latihan ini adalah mengenali apa yang terjadi pada diri kita. Contoh, nah, misalnya nih ya saya pakai contoh. Saya nggak juara dalam sebuah kompetisi. Ikutan lomba tapi nggak juara nih. Kita kenalin dulu situasi kita apa sebenarnya. Kekecewaan kita itu apa. Ini nih, saya tidak juara dalam sebuah kompetisi. Langkah kedua adalah bayangkan kalau hal itu terjadi pada teman baik dan pasangan kamu, apa yang kamu katakan. Jadi sebelum kamu bereaksi ya, tanya dulu, ntar dulu nih. Nah, kalau kejadian ini terjadi pada orang yang saya sayangi, teman baik saya, apa yang saya katakan? Nah, misal nih, jujur ini perlu kejujuran nih. Kalau teman saya yang ngalami teman baik saya akan ngomong apa? Misal, alah ngikutin kompetisi aja tuh udah sebuah keberhasilan loh. Nggak semua orang punya keberanian mengikuti kompetisi. Nah, yang penting asal berlatih lagi aja tuh, lain kali kita bisa juara. Gitu. Misalnya kita biasanya ngomong gitu ke teman baik kita. Lalu kita lanjutkan ke langkah ketiga. Tutup mata, peluk diri kamu ya. Lalu katakan hal yang sama ke diri kamu gitu. Alah nggak apa-apa, ngikut kompetisi aja tuh udah keberhasilan. Lain kali kalau kita berlatih lagi bisa juara. Gitu misalnya. Nah boleh nih teman-teman siapa yang bisa nyontohin nih saat ini self kritiknya apa pada situasi apa. Langkah 1, 2, 3 nih. Kalau ada yang bisa saya kasih nih. Ini apa ini ya? Mana nih yang pertama nih, mau yang buku ungu atau yang buku hitam? Kayaknya yang lebih cocok buku hitam deh. Bukunya Mbak Vindi Ariela. Ada nggak yang bisa? Jadi langkah 1 tentukan situasi apa sih yang menyebabkan self kritikmu muncul. Yang kedua, kalau itu terjadi pada teman baik kamu, apa yang kamu katakan? Ya, langkah ketiga, katakan hal itu pada diri kamu. Ayo dicontohin nih Triska. Bahkan setiap hal yang dilakukan selalu memikirkan hal terburuk duluan, dan ketika salah ya nyalahin diri sendiri. Oke, tapi jangan berhenti di sana. Situasinya apa? Situasinya apa? Nah, ayo teman-teman buatin. Saya mah santai aja, minum dulu. Ya. Ada yang nyontohin nggak nih? Nah, kalau nggak kita tinggal. Ya kan? Apa? Texting. Masa aku yang texting? Oh masih texting. Iya, dokter mah nggak sabar gitu katanya.
Kalau gitu yang tercepat menjawab akan mendapatkan buku. Enggak begini. Jadi teman-teman ini lama jawabnya karena lagi terkena sindrom lelah mental. Jadi buat jawabnya males. Nah, ya kan. Sedangkan kalau komen di Instagram nggak bisa voice note. Jadi mesti ngetik aja capek, ya kan? Oh, nih Vianitan kecewa karena yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, padahal itu di luar kendali kita. Oke. Tapi itu kurang spesifik, gitu. Ya kan? Situasinya apa? Itu apa yang diharapkan? Nah, apa yang diharapkan, apa kenyataannya, gitu. Ya kan? Ya insecure, pesimis, rendah diri, ya itu perasaannya, ya kan? Nah, nih. Ilham mengalami kekalahan dalam pemilihan. Atau Sahra Saf, saya pernah di langkah 1 tapi belum pernah berlanjut ke berikutnya. Nah, betul, di langkah 1 adalah mengenali situasinya. Kalau sudah mengenali situasinya, kemudian bayangkan. Kalau ini terjadi, bayangkan dulu siapa sih orang yang paling kita sayang, ya. Siapa sih teman baik kita nih. Nah, kalau itu terjadi ya pada teman baik kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan? Nah, coba deh dibayangin. Kalau itu dialami oleh teman baik kita, apa yang mau dikatakan? Udah begitu nggak biasanya yang kita katakan pada diri kita? Ya. Nih ada Jurgen Hart. Di hubungan dok, kalau ada masalah selalu disalahin melulu. Langsung minta maaf. Padahal beberapa jam kemudian dipikir nggak salah. Waduh. Ya, nah ketika situasi-situasi ini terjadi pada orang yang kita sayangi, apa yang kita lakukan? Gitu. Ya, ditunggu loh ya masih. Tapi nggak apa-apa. Ini udah dicatat nih. Minimal udah langkah 1. Ya kan? Nih di Only Siva. Saat di OSIS selalu menitip pendapat kepada anggota lain, lalu dikritik tidak kelihatan kontribusinya dalam OSIS. Lalu mengkritik diri karena seharusnya kemarin menunjukkan pendapat sendiri tanpa orang. Nah, itu yang kita katakan ke diri kita sendiri. Yang kalau dikatakan pada teman yang mengalami itu, kalau teman kita nih yang mengalami itu, apa yang dilakukan? Ya, wah ini dispesifikkan lagi nih sama Vianitan. Sudah berusaha tapi hasilnya gagal, tidak sesuai diinginkan. Jadi sudah berusaha, entah nggak tahu ya, dalam hal bisnis, dalam hal kerjaan ya. Kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau itu terjadi ya, pada saudara kita deh yang kita senengin, yang kita sayangin atau teman kita, apa yang dikatakan? Apa yang kamu katakan pada teman kamu? Kalau saya ya, temen-temen yang ngalamin begitu, nggak apa-apa, ya kan? Harapan mah tinggi pak, gitu. Jadi kalau harapan tinggi, usahanya juga lebih keras. Jadi kalau nggak 100%, bisa 60%, itu masih lebih baik daripada nggak punya harapan sama sekali. Biasanya gitu yang saya lakukan. Tapi bisa nggak kita melakukan hal itu pada diri kita sendiri, mengatakan hal itu pada diri kita sendiri, gitu ya. Nah, ini Triska jawab, biasanya kalau terjadi sama teman aku, nemenin dan nenangin sambil bilang, nggak apa-apa, semuanya pasti akan lewat, jadi kamu pasti baik-baik aja, sabar, ikhlas ya. Itu yang dikatakan. Tapi Triska mengatakan itu nggak pada diri kita kalau kita yang ngalamin. Nah, jadi berikutnya di langkah 3 katakanlah hal yang sama. Ya, nggak usah muluk-muluk, pokoknya apa yang kita katakan pada teman kita itu juga yang kita katakan pada diri kita sendiri. Maka self kritiknya mulai akan mereda. Oke, gitu ya, jujuran aja. Kayaknya yang dapat ini Triska deh, Triska JRD. Ini bukan JRX kan, bukan jering kan, ditahanan dia mah. Ya, oke, tepuk tangan dong. Itu, oke, kita lanjut yang kedua. Kita belum ngebahas ininya nih, kejar-kejaran ini. Ya, yang kedua biasanya yang menyebab kita capek, ya, selain kritik yang rame di kepala, yang bikin capek adalah nomor 2 adalah self-labeling.
Kita tuh seneng banget ya, gemar untuk menamai gitu apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi latihan anti lelah akibat self-labeling. Kayak gimana tuh? Tanpa kita sadari, kita tuh menjadi mudah lelah karena sering melabel diri kita sebagai hal yang buruk. Hanya karena suatu waktu kita pernah melakukan sebuah hal buruk atau merasa buruk. Pernah nggak nih begini nih? Kamu melabel misalnya, kamu telat gitu sekolah. Aduh, aku memang pemalas nih gitu. Aku memang malesan. Tahu? Kayak misalnya kamu udah merencanakan sesuatu buat pacar kamu gitu, tapi ternyata nggak berjalan sesuai. Aduh, aku emang ceroboh, nggak bisa, ya kan. Selalu dalam hidupku messy gitu, ya kan, dan sebagainya. Jadi melabel gitu. Itu yang bikin capek sebenarnya. Aku memang pecundang, I'm loser gitu kan. Ya. Nah, ada nggak nih yang seperti itu? Ya, ada nggak yang seperti itu? Wah, ini ada yang nyela nih. Apa bedanya sama self talk? Nah, itu kita lagi self talk. Tapi ada tahapnya. Sangat sulit kalau self talk nggak ada tahapnya. Ya nggak? Itu kan nggak bisa otomatis. Ketika yang pertama tadi ya soal self kritik. Begitu ada self kritik, ntar dulu nih. Ini situasi apa nih yang saya hadapi? Ntar dulu. Kalau orang lain ngalamin begini, aku akan komentar apa? Itu tuh yang saya katakan. Lalu kita self talk. Ya kan? Gitu. Wah, ini ada juga nih. Biasanya yang bikin mudah capek ya pikiran kita sendiri. Bener. Nah, itu tadi kita belajar nih. Pikiran kita sendiri itu self talk dan self labeling. Ya, jadi langkahnya kalau untuk menghadapi self labeling adalah be specific. Yaitu melanjutkan ya self labeling ini menjadi hal yang lebih spesifik. Aduh, aku tuh emang dari dulu tuh pemalas gitu. Lanjutkan. Ya, yang lebih spesifik dalam hal waktu dan apa yang kita pikirkan atau yang kita rasakan. Next. Ya, contoh gitu. Yang pertama adalah kenali self labelingmu. Nah, teman-teman apa sih self labelingnya gitu? Saya itu orangnya cupu. Saya mah dari dulu emang apa ya? Baperan. Kan? Itu labeling kita, ya kan? Keluarga malah yang labeling saya, Dok. Oke, tapi biasanya kalau keluarga melabeling diri kita nggak akan terganggu kalau kita nggak yakin seperti itu. Ya nggak? Misal nih, ada yang melabel saya, Dokter Rai mah putih banget. Orang kenyataannya enggak. Saya mah biasa aja. Gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya yang paling penting tuh self-labeling. Oke, Triska bilang nih, self-labelingnya aku cemen. Cemen apaan cemen ya? Cewek men gitu. Oh bukan, cemen tuh apa? Penakut gitu ya. Oke, Dek Anggit lain nih. Saya keren dok dari dulu. Udah gitu aja. Oke, bagus. Bagus. Ya kan, entah bener entah enggak ya kan. Nah ini ada contoh self-labeling orang ya. Aku orang gagal. Saya memang pemalas. Ya. Saya anak yang cengeng. Gitu tuh labeling-labelingnya. Ya kan, nih Jurgen Hart. Self-labeling saya baperan dok. Ya ada nggak gini tuh, aku orang yang gagal, aku produk gagal nih kayaknya, aku pemalas, aku cengeng gitu self labelingnya. Lalu apa langkah keduanya? Jangan selesai di sana. Cari hal yang spesifik dalam labelingmu, ya dalam hal waktu dan tindakan. Contoh kalau tadi, aduh aku memang orang yang gagal, cari, ya kan? Hari ini. Oh tugas saya hari ini tuh belum diterima dosen, belum di ACC, ya kan? Dua, atau yang tadi nih, saya emang pemalas orangnya. Kita cari lebih spesifik, maksudnya malas tuh gimana? Oh, hari ini tuh saya telat kuliah, ya kan? Atau yang tadi, saya emang orangnya cengeng gitu. Cari lebih spesifik. Oh, ini kemarin, ya kan? Dari waktu kemarin. Kemarin saya nangis karena dikecewakan sama temen, gitu. Itu langkah keduanya, ya. Langkah ketiganya adalah baca keras-keras ya kalimat. Jadi gabungkan langkah kedua, kalimat langkah kedua
dengan tapi saya bukan labeling kamu. Misal kayak tadi nih, yang tadi ya gara-gara tugasnya nggak ACC terus langsung labeling. Aduh, aku emang orang yang gagal gitu. Jadi kalimat keduanya tadi apa? Oh, yang spesifik. Oh, tugas saya hari ini belum di ACC. Tapi bukan berarti saya orang gagal. Orang cuma tugasnya hari ini yang nggak ACC. Ya, bukan berarti gagal. Kemarin saya nangis karena dikecewakan sama temen. Bukan berarti saya anak cengeng gitu. Diri kita bukan perasaan kita. Perasaan mah berubah-berubah. Ya kan? Nah, bisa nggak nih temen-temen nih buat ini nih ya. Ini ada yang nanya tadi, Sandrina bawa siapa? Samantha Andrian ya. Self labeling kadang bisa juga karena sering dilabel sama orang juga nggak sih dok? Bisa aja. Tapi kalau kita mah pede, confident biasanya enggak. Ya. Tapi itu mampu menggoyahkan diri kita. Contohnya begini. Orang anak-anak yang tumbuh dalam suasana yang kritik ya, misalnya orang tuanya itu suka mengkritik, suka komentar. Ketika udah dewasa dan udah tinggal sendiri ngekos ya karena kuliah dan sebagainya, orang tuanya nggak ada, tapi di dalam dirinya masih kayak ada orang tuanya gitu, self kritiknya masih ada di kepala, gitu nggak sih? Gimana kalau menurut teman-teman? Oke, Dek Anggit, wah diralat sama Dek Anggit nih, nggak jadi keren katanya. Saya nggak gendut dok, cuma ada kelebihan berat badan aja. Itu mah ngeles nggak sih itu? Gimana sih pendapat teman-teman? Ya. Saat ini saya kelebihan berat badan, tapi bukan berarti saya orang yang gendut selamanya. Gitu, ya kan? Gitu nggak sih? Berarti saya yang dapat buku ini, ya kan? Oh, ini ada lagi nih, Gung Mas. Dulu saya merasa diri paling hebat, pinter, tangguh, dan cantik. Setelah lelah mental, saya merasa bersalah dengan semua itu. Merasa diri nggak berguna. Tapi setelah terapi, sekarang bisa menerima diri. Oke. Nah, ketika kita lelah mental, yang bikin lelah lagi adalah ketika kita membandingkan diri kita ketika kita masih fit. Gitu. Saya emang nggak keren. Dulu tuh saya bisa ngerjain ini dalam 1 jam. Ya. Sekarang ngerjain sepertiganya aja nggak kelar-kelar 3 hari. Saya emang nggak berguna. Nah, melabel lagi. Gitu kan? Nah, terus yang dapat ini siapa? Buku ungu. Deng deng deng, belum ada yang jawab. Ya kan? Gimana nih melabelnya? Oke. Nanti baca-baca lagi. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksain, ya toh. Wah, ini Dema Maisyarah, terimalah segala kelebihanmu sekalipun itu kelebihan berat badan. Nah, itu kadang-kadang kita mampu ngomong begitu ke teman kita atau ke orang lain, tapi ketika kita yang ngalami biasanya sulit ngomong seperti itu. Ya nggak? Coba lakukan latihan-latihan tadi. Tapi nih, kalau latihan-latihan tadi sudah dilakukan, tapi kok masih capek, masih lelah, dok, aku tahu nggak perlu mikirin begitu. Aku udah lihat ya, langkah-langkah itu aku udah tahu. Tapi kok otomatis aja nih pemikiran, perasaan saya seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Oke, sebelum mengantarkan kita pada hal itu nih, barangkali tayangan berikut akan sangat baik nih buat teman-teman bisa tonton ya. Selamat pagi Bu Ina, barusan sudah saya email tugas makalahnya. Maaf terlambat, terima kasih. Udah 2 kali loh ini Citra. Maaf Bu. Kalau sekali lagi, Ibu nggak terima tugas kamu lagi ya. Tidak akan saya ulangi lagi Bu, terima kasih Bu. Namaku Citra, mahasiswi sastra semester 5. Untung selamat. Semenjak pandemi, kuliah diadakan secara online. Katanya kuliah itu masa-masa menyenangkan. Tapi sudah sebulan ini, yang kurasakan hanya cemas. Dosennya masih mau nerima tugasmu, Nak? Masih untungnya, Mah. Jangan kebiasaan udah tugas dong, Nak. Nanti bisa telat lulus loh. Iya, Mah. Itu juga masalahku. Prokrastinasi. Sepertinya karena overthinking, jadinya mudah terdistraksi.
Akhirnya aku lebih banyak ngemil dan nonton ketimbang nugas. Aku juga tidak ingin begini terus. Tapi rasanya benar-benar sulit untuk menemukan motivasi untuk nugas. Kangen di kosan. Ada yang temenin. Halo Beb, kangen gak sama aku? Belum kangen ah? Wah, di rumah gemukan ya? Disuapin mulu sama mama papa. Oh, iya nih Mer. Tapi kok wajahmu murung sih? Aku pun bercerita soal kegundahanku pada Mary. Tugas yang terasa berat badan naik terus, semuanya. Bingung juga Mer, padahal biasanya nggak begini. Mama pun sampai khawatir bisa-bisa aku telat lulus kuliah. Payah ya, udah umur segini masih bikin orang tua khawatir. Aku ada saran nih Citra. Gimana kalau kita ke psikiater? Psikiater? Enggak deh, aku belum parah kok. Aku nggak butuh obat. Psikiater nggak melulu tentang obat kok. Ada juga sesi psikoterapi yang bantu menguraikan pikiran yang kusut. Lagi pula, jangan tunggu parah dulu baru berobat Citra. Aku pengen lihat Citra yang ceria lagi. Oke deh Mer, aku coba. Aku pun sama. Oke, ini aku bantu cariin psikiaternya ya. Besok kita pergi bareng. Thanks Mer. Aku juga ingin melihat diriku yang ceria kembali. Ya, itu tadi ya. Jadi ada nih ceritanya Citra ya. Tapi bukan hanya cepat capek aja, bukan cuman energinya aja yang hilang ya, tapi ada hal-hal yang lain, yaitu adalah jadi makannya berubah ya. Jadi banyak, kemudian jadi prokrastinasi. Prokrastinasi itu ini apa namanya menunda-nunda gitu. Ya, ada kecemasan juga, susah fokus ya. Nah, teman-teman ada ngalami ini enggak? Selain capek ya. Selain capek ya, energinya cepat habis padahal nggak banyak apa-ngapain, ada hal-hal lain nggak? Misalnya jadi susah konsentrasi, jadi sering nunda-nunda kerjaan ya. Kemudian nggak konsentrasi gitu. Teman-teman ada ngalami juga nggak seperti ini? Boleh nih sambil kita ya nih buat Gung Andari yang baru joinin nggak telat kok, nanti ada juga kok IGTV-nya akan diposting habis ini. Tapi ya mumpung joinan di sini, boleh kok kita interaktif tanya-tanya langsung saya jawab ya kan. Seperti itu ya. Atau teman-teman yang lain nih juga bisa membantu sharing ya menjawabnya gitu. Udah. Itu gimana? Ada yang nih suka ngelamun. Bukan. Nah, suka sering ngelamun maksudnya gimana? Kalau suka mah diterusin aja. Sering ngelamun barangkali ya kan. Kebangun tengah malam ya kan. Saya dok malah dengan bipolar ya nggak apa-apa kan udah jelas berarti. Bipolar juga ada fase depresinya. Prokrastinasi artinya suka nunda-nunda. Nah, kapan lalu? Yang kayaknya bulan lalu deh kita pernah live IG membahas prokrastinasi itu kebanyakan hubungannya sama perfeksionis. Tapi nggak juga. Ada juga prokrastinasi hubungannya karena cepet capek gitu. Ya, karena nggak konsentrasi. Jadi ditunda aja terus ntar kalau udah fit baru dilakukan gitu. Yang resolusinya juga mau olahraga juga begitu, selalu ditunda. Selalu ada hari esok untuk memulai olahraga gitu nggak sih? Ya. Nah ini ada juga di Only Siva ya, sering lupa kejadian yang baru berlalu. Nah itu bukan pikun tuh banyak yang datang. Apa saya pikun dok? Gitu kan udah. Terus ada juga yang pikirannya macam-macam.
Jangan-jangan nih saya sakit berat nih, ada tumor Dok di otak saya, kenapa saya jadi pelupa, cepet capek, ya kan, dan sebagainya. Ya. Nah ini ada yang perfeksionis sama cepet capek Dok. Iya ada hubungannya juga. Yang bikin cepet capek karena perfeksionisnya. Orang perfeksionis karena self kritiknya terlalu kenceng. Ya kan? Ada hubungannya semua itu. Nah kalau suka nunda-nunda sama kalau depresi larinya ke makanan. Nah itu ya itu bisa terjadi. Nah tadi teman-teman kita udah bahas ya cara upaya mandiri ya untuk menghadapi self kritik maupun self labeling ya. Tetapi jangan kecewa kalau hal itu sudah dilakukan dengan baik tapi kok nggak banyak hasilnya. Apalagi ada keluhan-keluhan, gejala-gejala seperti yang Citra alami tadi di dalam video tadi. Nah, bisa jadi itu adalah sesuatu yang memerlukan penanganan. Depresi Dok, depresi bukan yang gila itu dalam tanda kutip. Di jalan-jalan bukan, depresi bukan. Ini gejala-gejalanya kita bahas ya. Dan itu bisa kita terapi gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bahas apa aja sih gejala-gejala depresi. Nah, kalau sebenarnya kita mengalami depresi, upaya-upaya mandiri tadi bukannya jelek ya. Itu tetap hal yang baik, tetapi ya wajar itu bukanlah sebuah obat gitu. Itu bukan sebuah obat yang bisa mengobati depresi ya. Depresi itu gejalanya macam-macam ya. Dari misalnya mood yang depres, yang rasa down ya. Anhedonia itu kehilangan minat dan kegembiraan. Tadinya suka hangout sama teman, tadinya suka skateboard, tadinya suka nge-gym bareng, tapi sekarang nggak menarik. Dulunya suka nonton bioskop, sekarangnya berat rasanya. Ya, kemudian merasa nggak berguna, nggak berharga, merasa bersalah, ya kan? Nah, biasanya temennya cepet capek begini nih, nyalahin diri sendiri. Ya ampun, aku 3 hari libur ngapain aja, kok nggak ada yang kelar, kok malah berbaring aja, gitu kan? Itu temennya nih, mulai sampai ada ide-ide menyakiti diri gitu. Udah buat apa hidup kalau seperti ini, ya kan? Nah, terus yang kita bahas sekarang fatigue ya dan loss of energy, ngerasa nggak ada energi aja gitu. Padahal makan udah, ya kan? Pakai suplemen udah, ya. Nah, juga ada dalam hal pola makan, ya bisa meningkat, bisa juga nggak kepengen makan. Teman-teman di sini banyakkan suka jadi lebih banyak makan apa malah berkurang ya nafsu makannya. Kemudian ada juga yang tidurnya terganggu. Susah tidur atau bisa tidur tapi nanti jam 2 jam 3 bangun. Ada hubungannya tuh, itu khas dengan depresi. Atau lama tidurnya, 10 jam, 12 jam, tapi bangunnya masih capek. Ya kan? Kemudian kemampuan untuk konsentrasi menurun untuk menyelesaikan pekerjaan, ya kan? Kemudian juga mager. Kita dari tadi nggak ada bahas mager. Mager tuh bahasa kerennya psychomotor retardation. Jadi kita nggak kepengen ngapa-ngapain, ya kan? Atau begitu disuruh sama orang ngapain atau diajakin, bawaannya marah. Nggak mood gitu dan sebagainya. Gitu, ya kan? Nah, ini gejala-gejalanya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mengalami hal itu. Oke, kalau tadi contohnya ada di Citra. Sekarang mungkin ada yang lain. Kalau tadi contohnya dari awal kan ibu rumah tangga, Citra ya, mahasiswi. Sekarang kayaknya yang cowok dari tadi nggak banyak komentar. Kebanyakan cewek semua nih. Ya kan? Apakah ini hanya terjadi pada wanita? Enggak juga. Memang lebih banyak pada wanita. Tapi laki-laki juga bisa mengalaminya. Ya, yuk kita lihat video berikut ya. Aku Doni, umur 39 tahun. Aku seorang arsitek. Di tengah pandemi begini, aku sangat bersyukur masih bisa mempertahankan pekerjaanku. Tapi belakangan, aku susah fokus dan sering merasa lemas saat kerja. Akibatnya, produktivitas kerjaku menurun. Dan aku sering melakukan kesalahan-kesalahan. Gimana sih Don? Ini kan proyek besar.
Lebih teliti dong. Kan udah dibilangin, itu kliennya nggak suka peletakan jendelanya. Iya maaf Pak, nggak akan terulang lagi. Dan saat waktunya istirahat, malah tidak bisa tidur. Lama-kelamaan, ini juga berimbas ke hubunganku dengan keluarga. Papa kok belakangan jadi sering bengong? Enggak kok. Padahal sudah sebulan aku terapi dan minum obat dari psikiater. Papa bengong lagi. Tapi kalau masih begini, buat apa aku terapi? Aku frustrasi. Papa kenapa sih? Cerita dong. Ma, Papa kayaknya nggak mau minum obat psikiater lagi deh. Udah sebulan nggak ada hasil. Kerja malah terasa makin berat. Mungkin Papa butuh jenis obat yang lain. Kita bikin janji sama psikiater Papa buat konsultasi besok pagi ya. Mama bantu bikin janjinya. Keesokan harinya. Pagi, Dr. Willy. Halo Pak Doni, gimana kabarnya? Aku pun menceritakan rasa buntu yang kurasakan. Iya, jadi begitu dok. Belakangan saya jadi sulit fokus dan tidak ada motivasi kerja. Performa saya turun banget sampai ditegur atasan. Saya juga malamnya susah tidur dok. Oke, Setelah berbincang-bincang, dokter punya kesimpulan. iya. Jadi begitu Pak Doni. Kalau dari diagnosa saya yang sekarang, Pak Doni bisa dibantu dengan jenis obat yang berbeda. Untuk mengatasi penurunan performa kerja dan lain-lain itu, kita coba obat yang membantu memperbaiki fungsi kognitif ya. Ini resep obatnya ya. Tinggal kasih ke apotek di bawah. Makasih ya dok. Oh iya, satu lagi Pak Doni. Frustrasi itu wajar Pak. Pastinya, kita semua mau langsung sembuh dari sesi pertama terapi. Tapi kalau obatnya belum cocok, ya kita coba pendekatan lain seperti sekarang ini dengan penyesuaian obat dan sesi psikoterapi. Kalau ada apa-apa, jangan lupa cerita dan berbagi bersama istri dan keluarga. Dukungan keluarga sangat membantu loh Pak. Oke, terima kasih ya dok. Ye, Papa pulang. Benar kata dokter. Kalau sendiri, mungkin terasa berat. Tapi dengan dukungan orang-orang yang kusayangi, aku pasti bisa. Tadi cerita Doni. Nah, apa aja nih gejala-gejala yang teman-teman tadi lihat ya di Doni ini ya. Banyak nih. Bukan hanya merasa lemas ya, tapi sulit fokus juga. Kemudian suasana yang hati yang buruk ya. Jadi gampang tersinggung ya, gampang marah ya. Sering melakukan kesalahan, jadi nggak fokus ya. Sering melamun ya kan, itu hati-hati, tanda-tandanya adalah mengalami gangguan depresi. Dan seringkali nih jangan-jangan teman-teman juga udah dalam masa terapi nih, udah ke psikiater, psikolognya gitu ya, apalagi yang sudah ke psikiater, saya udah minum obat dok, tapi kenapa itu tetap masih berlangsung gitu ya. Intinya gini, itu semua butuh waktu, semua butuh proses. Dan sering sekali tuh saya ngomong begini, cari psikiater tuh sama kayak cari jodoh gitu ya. Jadi cocok-cocokan. Nah, kemudian juga pemilihan terapi ya, tergantung. Jadi jadi ini pentingnya keterbukaan. Kalau kita bisa menyampaikan ya keluhan-keluhan kita, membuat catatan, jadi itu akan membantu terapisnya untuk lebih cepat menemukan, oh ini loh. Jadi gangguan depresi itu banyak gejalanya. Tapi kalau misalnya lebih banyak ke yang namanya gejala kognitif, itu obatnya juga ada yang khusus gitu. Ya, apa aja gejala kognitif itu? Yuk kita review ya. Nih. Jadi ini menurut Macan dan Serani ya, kognitif simptom dari depresi. Orang kan taunya depresi ya sedih gitu dok, melo itu baru depresi. Ini nggak sedih dok, nggak melo, cuman capek, nggak konsentrasi ya kan, pesimis gitu, itu depresi juga nggak. Nah ada yang namanya kognitif simptom dari depresi ya. Nah teman-teman mana nih yang dialami nih ya.
Negatif atau distort thinking, artinya pemikiran yang negatif, negatif thinking aja, negating aja, ya kan? Susah konsentrasi, kemudian mudah beralih perhatiannya, jadi gampang ke distract gitu. Begitu buka buku, begitu buka bahan kuliah, kenapa tiba-tiba semua film di TV jadi bagus, ya kan? Kemudian jadi gampang lupa, ya kan, pikun gitu ya. Kemudian jadi lambat. Ada nggak sih yang ngerasa gitu? Cepet capek terus lambat gitu. Kok kayak slow motion gitu kan? Reduce reaction time ya. Kemudian memory loss, kayak nggak inget apa ya, mau ngomong apa aja susah ya kan. Sama indecisiveness ya. Nah, mana nih kira-kira ada nggak nih teman-teman yang ngalami di sini? Atau ada yang sudah mengalami depresi kemudian berobat, moodnya udah baik, tapi gejala-gejala ini belum membaik gitu, ya kan? Nah, hati-hati, jangan-jangan ini nih yang kita alami ya. Nah, itu perlu pengobatan yang khusus. Oke, jangan juga berpikir gini, ini kan karena psikiater yang ngomong jadi perlu obat. Nggak juga. Nggak semua juga klien saya kemudian saya anjurkan berobat, tergantung ya. Apakah upaya-upaya mandirinya sudah dilakukan ya? Apakah ini berapa lama muncul? Seberapa besar automatic thought-nya ya, pikiran otomatisnya. Ya kalau automatic thought mau diapain kan sulit kalau hanya psikoterapi. Tetapi kalau automatic thought-nya masih nggak terlalu kenceng ya kan, bisa dilakukan psikoterapi saja ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Nah ini nih ada nih teman-teman. Banyak nih ya saya semuanya dok gitu ya. Seperti itu. Aku dok ngomong jadi salah-salah. Padahal maksudnya bener. Ya gimana? Ya kan? Itu juga mengganggu diri kita. Terus banyak gini. Orang tuh merasa aku kok ngalamin ini. Terus cari-cari di internet. Ya nyana aku ADHD dok. Itu kan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Terus kemudian ada orang menyalahgunakan stimulan. Ini karena ADHD pakai stimulan lah, di black market banyak. Ya kan? Karena capek nih karena ADHD gitu kan. Padahal enggak juga loh, cukup berbeda antara depresi dengan ADHD. ADHD tumbuhnya munculnya dari sejak remaja. Enggak ujuk-ujuk ketika dewasa jadi ADHD atau ADD ya. Tapi kalau yang munculnya tiba-tiba, nah bisa jadi itu adalah sebuah gangguan depresi dan pengobatannya cukup berbeda ya. Apa boleh ke psikiater dan psikolog secara berbarengan? Boleh banget. Saya di klinik SMC bareng tuh, ya kan. Psikiater di sebelah saya ada Kak Uci kan, psikolog. Ya, bisa barengan. Tapi kadang-kadang kan, berat di ongkos tuh kalau bareng. Boleh mulai dari manapun. Tapi nanti kalau dibutuhkan pasti dirujukkan. Gitu loh. Banyak juga orang biasanya datang ke saya kaget. Aduh dok, ternyata psikiater ya. Saya nggak mau obat ya dok. Wah belum periksa. Ya kan seakan-akan psikiater tuh pasti ngasih obat. Belum tentu. Dan juga jangan berpikiran, kalau sampai dikasih obat berarti saya lebih berat dok. Belum tentu. Jadi beda karakternya aja, jenisnya ya. Dari gejala yang kita alami ya. Dan juga jauhkan juga pikiran bahwa kalau minum obat berarti saya nggak menyembuhkan diri sendiri dok. Itu juga nggak tepat. Ya kan, sama aja kayak gini nih, patah kaki terus pakai pen. Ya, pakai pen. Bantuan pen kan dioperasi, bisa jalan. Terus ketika udah baik, ini saya tidak menyembuhkan diri sendiri, ini pen yang menyembuhkan kan? Enggak, tulangnya kan nyambung ya karena diri kita sendiri juga. Pennya membantu sehingga tersambungnya dengan posisi yang tepat, nyambungnya juga jadi lebih cepat gitu. Sama obat-obat antidepresan juga seperti itu. Nah, tetap diri kita kok yang memulihkan, buktinya kita masih perlu psikoterapi kan. Tetapi ini membantu kita untuk lebih baik. Nah, jadi penderitanya nggak lama-lama lah gitu ya. Dok, apakah sudah konseling? Apakah bisa langsung ke psikiater? Bisa, kenapa enggak? Nggak ada larangan. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi. Jürgen Hart, apakah betul kalau kita mengalami depresi harus mencari kesenangan diri sendiri? Beda ya. Apa sih istilahnya? Itu pemikiran gini loh. Saya sedih, depresi, terus
berarti harus mencari kegembiraan gitu. Sedangkan gejala depresi salah satunya adalah hilang minat kegembiraan. Bukan dia nggak punya kesempatan untuk ada aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang dulu rasanya menyenangkan dilakukan sekarang tuh nggak enak. Bisa nggak membayangkan perasaan orang mengalami depresi? Ya nggak? Ya toh? Jadi yang dulunya liburan itu terasa menyenangkan, sekarang suruh liburan nggak enak gitu. Atau kan enaknya sesaat, nggak bertahan lama kayak dulu. Jadi depresi tidak hanya akan hilang dengan liburan, tapi juga memerlukan terapi, ya, pemulihan, perlu healing, ya. Apa sih istilahnya? Bukan cuman feeling better, tapi healing better, gitu kan? Ya toh? Itu kira-kira. Nah, apa aja misalnya, tadi banyak yang nanya soal psikiater, psikolog, apa sih yang dilakukan dan sebagainya. Walaupun ada di video-video tadi, mungkin nih ada baiknya, nih bukan promo ya, tapi kebetulan video dari Klinik SMC ini bagus banget nih untuk mengedukasi apa yang biasanya dilakukan di profesional kesehatan mental, ya. Banyak orang tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan mental, seperti gangguan depresi, kecemasan, gangguan tidur, psikosomatis, dan lain-lain. Tidak tahu harus berobat kemana dan mulai dari mana. Browsing di internet pun membuat diri menjadi semakin bingung. Di Klinik SMC, kami memahami hal itu. Kami percaya setiap masalah seseorang adalah unik dan spesial, membutuhkan pendekatan pemeriksaan yang lengkap dan terapi yang khusus dan spesial setiap orangnya. Tak usah bingung mau mulai dari psikolog ataupun psikiater. Kami menyediakan semuanya dan bekerja dalam tim. Karena makin komplit, maka pemulihan akan makin baik. Dimulai dari konsultasi yang intens secara perorangan, pasangan, ataupun keluarga, lalu ditambah pemeriksaan tambahan berupa tes psikologi, tes kepribadian, ataupun tes kapasitas mental. Ataupun stress test menggunakan biofeedback yang sangat baik dalam mengenali gangguan mental, utamanya psikosomatis. Dari hasil pemeriksaan yang lengkap itulah kemudian tim kita menentukan terapinya. Setiap orang mempunyai terapi yang berbeda. Ada pilihan psikoterapi atau talk terapi, bisa dilakukan dengan individual, pasangan, ataupun keluarga. Juga dengan brain-gym neurofeedback untuk menyelaraskan gelombang otak dari klien. Ataupun juga bisa hipnoterapi yang sangat baik untuk pemulihan trauma, termasuk juga latihan-latihan relaksasi lainnya. Dan juga pada beberapa orang memerlukan pengobatan, tetapi yang nyaman dan tanpa kecemasan menimbulkan ketergantungan. Pemantauan klien dilakukan secara aplikasi yang bisa dilakukan dari rumah. Sehingga proses pemantauan ini terjadi setiap hari, bukan hanya ada di klinik saja. Di masa pandemi, kita juga dipermudah dengan adanya layanan konsultasi online yang bisa kita rencanakan sebelumnya. Izinkan diri kita mendapatkan bantuan, karena sesungguhnya pemulihan itu menyenangkan. Di Sehat Mental Care, Klinik SMC, Denpasar. Oke, gitu barangkali teman-teman ya. Selamat berakhir pekan Sabtu Minggu untuk kemudian mencuci semua kelelahan kita, kelelahan fisik, kelelahan mental. Boleh tuh tadi ya upaya-upaya mandirinya dilakukan. Kalau itu udah oke, ya kan, syukurlah. Tapi kalau enggak, ya barangkali kita butuh bantuan yang berbeda kali ini. Oke, saya Dr. Rai, psikiater di Klinik SMC. Undur diri dulu. Terima kasih teman-teman yang udah joinan hari ini.
Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya, di acara yang lain yang seperti kali ini yang didukung oleh Lundbeck ya. Mudah lelah, mager, dan depresi. Bye-bye Sobat Mager.